Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madura beli burung kenari. Karena sudah siap semua, kami mulai presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok jeruk, akan mempresentasikan tentang teori perkembangan sosial emosi Erikson dan tahap perkembangan moral Kohlberg. Perkenalkan, nama saya Naila Zulianti Asla dengan NIM 24010644030. Ada rekan kami Moza Naila dengan NIM 24010644036. Dini Rahmawati dengan NIM 24010644038. Dan Maulidia Aresta dengan NIM 24010644039. Baik, kami akan menjelaskan tentang teori perkembangan sosial emosi Erikson. Menurut Erikson, anak mulai mengembangkan kepribadian seperti pembentukan konsep diri, fisik, sosial, dan akademis guna menopang perkembangan harga diri, percaya diri, dan afeksi diri. Sikap seseorang untuk senantiasa baik dan teratur. Peran keluarga sangat diperlukan dalam hal ini, yaitu orang tua atau orang dewasa. Orang tua bisa memberikan teladan, contoh sikap dan perilaku terpuji. Siap menasihati jika melakukan kesalahan, bisa juga ditunjang dengan orang dewasa di sekitarnya, tetangga yang juga turut proaktif untuk saling menunjang kepribadian anak tersebut. Erikson mengatakan bahwa istilah psikososial dalam kaitannya dalam perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadikan seseorang matang secara fisik dan psikologis. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain. Pandangan Erikson memberi gambaran nyata bagi setiap orang tua untuk bertindak secara bijaksana agar dapat mencegah perkembangan kepribadian yang buruk pada anak. Maka orang tua perlu melakukan langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang nyata, bisa dilihat, bisa didengarkan, bisa diteladani untuk mengantisipasinya, sehingga mereka dapat memberi perlakuan positif dengan mendorong perkembangan sosial dan emosi atau perkembangan kepribadian pada anak. Orang tua menjamin kebutuhan dasar secara layak dan memadai. Artinya di sini orang tua menyadari tugas-tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi anak, seperti kebutuhan fisiologis meliputi makanan, minuman, sandang, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan psikologis yaitu kasih sayang, perhatian, dan komunikasi. Interaksi sangat diperlukan antara anak dan orang tua. Selain itu, juga orang tua menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi dan memberi kasih sayang yang tulus kepada anak. Orang tua juga memberikan dukungan sosial dan mendorong anak-anak untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya dengan berani tanpa merasa takut berbuat kesalahan. Sehingga hal ini dapat merangsang perkembangan kognitif, pemahaman, keterampilan bahasa, kemampuan untuk menyampaikan sesuatu, keterampilan menulis, dan keterampilan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus.
Anak yang memperoleh dukungan sosial dan motivasi dari orang tua cenderung akan tumbuh menjadi anak yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Atau disebut juga dengan adaptasi, memiliki rasa percaya diri, harga diri, inisiatif, kreatif, dan tentunya secara psikososial atau perkembangan kepribadian anak pun akan membaik. Anak merupakan individu yang berbeda dengan orang dewasa, baik secara fisik maupun secara psikologis. Sikap anak cenderung didominasi oleh pola pikir yang bersifat egosentris. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, maka sebaliknya orang dewasa sudah mampu berpikir empati dan sosial, bisa memikirkan aspek adanya orang lain di sekitarnya. Begitu juga dengan aspek daya pikir, anak masih terbatas dengan hal yang konkret, nyata, sedangkan orang dewasa sudah mampu berpikir abstrak dan universal. Hal-hal yang masih belum terjadi, orang tua sudah bisa memprediksi hal ini bisa diselesaikan dengan solusi ini. Dalam psikologi perkembangan, banyak dibahas mengenai bagaimana tahap perkembangan sosial anak. Di antara tokoh yang memberi kontribusi dalam hal ini adalah teori perkembangan sosial emosi Erikson. Akan dijelaskan oleh rekan kami. Kepadanya dipersilahkan. Erikson mengajukan 8 tahapan yang harus kita lewati dalam proses perkembangan kita. Pada setiap tahapan tersebut terdapat sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Yang pertama ada trust versus mistrust, yaitu 0-18 bulan. Pada tahapan ini, seorang anak belajar untuk mempercayai caregivers mereka. Anak bergantung sepenuhnya kepada caregivers untuk keperluan makan, minum, tempat tinggal, dan kasih sayang atau trust. Pada tahapan ini, seorang anak juga develop mistrust, yaitu contohnya ketika anak menangis, tetapi caregivers tidak ada di sana untuk menenangkan, atau ketika caregivers kelupaan untuk memberikan makan kepada anak. Keadaan di mana keperluan anak tidak terpenuhi dan menghasilkan mistrust ini juga merupakan sesuatu yang penting untuk perkembangan anak. Mistrust menjadi salah satu konflik yang harus dihadapi anak pada tahap perkembangan ini. Sedikit mistrust memang baik, tetapi bila caregivers secara konsisten tidak bisa diandalkan dan terus-menerus tidak bisa dipercaya, maka anak akan tumbuh menjadi seseorang yang melihat dunia dengan anxiety, ketakutan, dan mistrust. Yang kedua ada autonomy versus same and dog, yaitu 18 bulan sampai 3 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak sudah memiliki autonomi dan independence. Anak sudah memiliki makanan favorit dan mereka sudah memiliki preference terhadap suatu hal. Pada tahapan ini, penting untuk orang tua memberikan pilihan dan otonomi kepada anak mereka. Contohnya, seperti memberikan kepada anak pilihan 2 jenis pakaian yang mau dikenakan di pagi hari. Pada tahapan ini, seorang anak juga sudah siap untuk melakukan toilet training. Yang ketiga ada initiative versus guilt, yaitu 3-5 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak mulai mengambil inisiatif dan mengontrol apa yang terjadi ketika bermain dengan teman-temannya. Anak akan mulai terus-menerus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang filosofis, bahkan kita tidak tahu jawabannya. Bila pada tahapan ini orang tua membatasi anak mengambil inisiatif atau controlling, maka anak akan bertumbuh menjadi seseorang yang tanpa ambisi, tidak inisiatif, dan selalu merasa bersalah. Yang keempat ada industry versus inferiority, yaitu 5-12 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak mulai merasa bangga atas keberhasilan dan kesuksesan dirinya. Anak mulai merubah atau berinteraksi dengan lebih banyak orang lain dan mengejar kegiatan akademis mereka. Kesuksesan dalam bersosialisasi
sementara kegagalan akan menghasilkan perasaan yang inferioritas. Yang kelima ada identity versus role confusion, 12-18 tahun. Tahapan ini adalah ketika seorang anak mencari jati diri mereka. Mereka mencari identitas dengan cara mempertimbangkan kepercayaan, tujuan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Bila tahapan ini dilengkapi dengan baik, seorang anak akan memiliki sense of self yang kuat. Bila seorang anak tidak berhasil mencari jati diri mereka, maka mereka tidak bisa melihat masa depan mereka dengan jelas. Ketidakberhasilan dalam mencari jati diri dapat pula terjadi bila orang tua memaksakan kepercayaan dan nilai-nilai yang mereka anut kepada anak. Yang keenam ada intimacy versus isolation, yaitu 18-40 tahun. Tahapan ini adalah ketika seseorang membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain. Bila seseorang belum berhasil melengkapi tahapan sebelumnya dan belum memiliki sense of identity yang kuat, tidak akan bisa membangun hubungan intim dengan orang lain. Orang-orang yang kesulitan untuk membangun hubungan ini akan berakhir kesepian dan depresi. Yang ketujuh ada generativity versus stagnation, yaitu 40-65 tahun. Pada tahapan ini, seseorang merasa dirinya harus melakukan sesuatu yang berkontribusi kepada masyarakat. Seseorang akan merasa puas mengetahui bahwa dirinya dibutuhkan dalam keluarga, komunitas, ataupun tempat kerjanya. Bila seseorang gagal memenuhi tahapan ini, maka seseorang akan merasa unproductive dan akan merasa disconnect dengan masyarakat. Yang terakhir, ke-8 adalah ego, integrity versus despair, yaitu 65 tahun ke atas. Tahapan ini adalah ketika seseorang melihat kembali kehidupan mereka sampai saat ini. Bila mereka berhasil memenuhi tahapan-tahapan sebelumnya, mereka akan merasa bangga dan puas. Namun, ketidakberhasilan akan berujung pada penyesalan. Contoh penerapan tahap perkembangan sosial emosi Erikson. 8 contoh diantaranya yaitu 1. Kepercayaan versus ketidakpercayaan. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan keraguan. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat, industri versus inferioritas. Yang kelima, integritas ego versus keputusasaan. Yang keenam, generativitas versus stagnas. Yang ketujuh, keintiman versus isolasi. Dan yang kedelapan, identitas versus kebingungan peran. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Masa bayi 0-18 bulan. Mengembangkan rasa percaya pada pengasuh dan dunia. Contoh, seorang bayi menangis dan segera dihibur oleh pengasuhnya. Membantu mereka mengembangkan rasa percaya bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan keraguan. Masa balita 18 bulan sampai 3 tahun. Memperoleh kemandirian dan pengandalian diri. Contoh, seorang balita bersikeras mencoba memakai sepatunya sendiri. Dan pengasuhnya dengan sabar mendorong dan membimbing mereka menumbuhkan rasa otonomi. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Prasekolah 3-5 tahun. Mengambil inisiatif dan belajar merencanakan dan melaksanakan tugas. Contoh, seorang anak prasekolah dengan senang hati menawarkan diri untuk membantu menata meja, menunjukkan inisiatif tetapi merasa bersalah ketika mereka secara tidak sengaja menjatuhkan piring. Yang keempat, ada industri versus inferioritas. Usia sekolah 5-12 tahun. Mengembangkan kompetensi dan keterampilan di sekolah dan lingkungan sosial. Contoh, seorang anak bekerja keras untuk belajar membaca dan merasa rajin saat ia berhasil membacakan buku dengan suara keras kepada teman-teman sekelasnya. Yang kelima, identitas versus kebingungan peran. Remaja usia 12-18 tahun. Membentuk rasa diri dan identitas yang koheren. Contoh, seorang remaja bereksperimen dengan berbagai gaya pakaian dan musik saat mereka mencoba mencari tahu siapa mereka dan di mana mereka cocok. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Dewasa muda 18-40 tahun.
membangun hubungan yang dekat dan berkomitmen. Contoh, seorang dewasa muda menghadapi tantangan dalam berkencan dan membangun hubungan yang berkomitmen dengan pasangannya. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Masa dewasa pertengahan umur 40-65 tahun. Berkontribusi pada masyarakat dan generasi mendatang. Contoh, seorang dewasa setengah baya membimbing rekan kerja yang lebih muda di tempat kerja. Berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka untuk membantu membimbing generasi berikutnya. Yang kedelapan, integritas ego versus keputusasaan. Masa dewasa akhir 65 tahun ke atas. Merenungkan kehidupan dan menemukan makna dan kepuasan. Contoh, orang dewasa yang lebih tua berbagi cerita dan pelajaran hidup dengan cucu-cucunya, menemukan makna dan tujuan dalam mewariskan kebijaksanaan mereka kepada generasi mendatang. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan perkembangan moral Colbert. Apa sih tahapan perkembangan moral itu? Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya, seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Colbert. Tahapan tersebut dibuat saat ia belajar psikologi di University of Chicago berdasarkan teori yang ia buat setelah terinspirasi hasil kerja Jean Piaget dan kekagumannya akan reaksi anak-anak terhadap dilema moral. Colbert menggunakan cerita tentang dilema moral dalam penelitiannya, dan ia tertarik dengan cara orang-orang dalam menjustifikasi tindakan-tindakan mereka bila berada pada persoalan moral yang sama. Colbert kemudian mengkategorisasi dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam 6 tahap yang berbeda. Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam 3 tingkatan, di mana dalam 3 tingkatan tersebut ada masing-masing 2 tahapan. Tingkatan yang pertama yaitu prakonvensional. Tahapan yang pertama, orientasi kepatuhan dan hukuman. Tahapan yang kedua, orientasi minat pribadi. Tingkatan yang kedua yaitu konvensional. Tahapan yang ketiga yaitu orientasi keserasian interpersonal dan konformitas atau sikap anak baik. Tahapan yang keempat yaitu orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial atau moralitas hukum dan aturan. Tingkatan yang ketiga yaitu pasca konvensional. Tahapan yang kelima yaitu orientasi kontrak sosial, dan tahapan yang keenam yaitu prinsip etika universal atau principle conscience. Tahapan yang pertama yaitu orientasi kepatuhan dan hukuman. Pada tahap ini, perilaku moral dipengaruhi oleh hukum dan konsekuensi fisik. Anak akan melakukan sesuatu karena takut akan hukuman atau karena mendapat keuntungan fisik. Tahapan yang kedua, orientasi minat pribadi. Pada tahap ini, perilaku moral dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Anak akan melakukan sesuatu karena keuntungan pribadi, seperti mendapat hadiah atau pujian. Tahapan yang ketiga yaitu orientasi keserasian interpersonal. Pada tahap ini, perilaku anak dipengaruhi oleh hubungan sosial dan keharmonisan dengan orang lain. Anak akan melakukan sesuatu karena ingin disukai atau dihormati oleh orang lain. Tahapan yang keempat, orientasi kesetaraan dan keadilan. Pada tahap ini, perilaku moral dipengaruhi oleh prinsip keadilan dan kesetaraan. Anak akan melakukan sesuatu karena merasa adil dan ingin keadilan diterapkan. Tahapan yang kelima yaitu orientasi keadilan universal. Pada tahap ini, perilaku moral dipengaruhi oleh prinsip keadilan universal. Anak akan melakukan sesuatu karena merasa bahwa tindakan tersebut benar secara moral dan universal. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan yang keenam, moralitas kontrak. Pada tahap ini, perilaku moral dipengaruhi oleh prinsip kontrak sosial.
Anak akan melakukan sesuatu karena memahami dan menerima hukum dan kontrak sosial yang berlaku. Colbert berpendapat bahwa perkembangan moral seseorang terjadi melalui penerapan moral yang semakin kompleks dan matang seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman hidupnya.